Banjar adalah tanah bertuah milik masyarakat suku Banjar di selatan Pulau Kalimantan. Bumi Banjar sering disebut sebagai kota seribu taman karena banyaknya ruang terbuka hijau. Ya, selamat datang di kota Banjarbaru. Banyak yang bisa Anda jelajahi di kota Banjarbaru, mulai dari Taman Nasional, cagar budaya dan sejarah, pertunjukan seni, atau melihat produk UMKM khas Banjarbaru. Bicara UMKM, pemerintah Kota Banjarbaru semakin giat dan komitmen membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan UMKM. Nah, produk UMKM apa saja yang ada di Banjarbaru dan sukses berkembang setelah mendapat pembinaan Pemda? Saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat beragam produk unggulan UMKM. Sasirangan merupakan kain rajut khas Kalimantan Selatan. Ciri khasnya ditandai dengan motif kain yang menjelujur karena dibuat dengan teknik jelujur. Dan salah satu pelaku UMKM khas ini adalah Heni Rusilawati, pemilik toko Diang Kinjut Sasirangan di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kreativitas Heni dalam mendesain kain sasirangan dan usahanya mengenalkan ke masyarakat, membuat sasirangan bordir Diang Kinjut dijadikan sebagai cenderamata khas Kota Banjarbaru oleh almarhum Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adhani. Bagaimana asal mulanya Diang Kinjut ini seperti apa gitu? Dari 10 tahun yang lalu kita kan ada pekerjaan yang lain dari kain sasirangan ya. Jadi kita ada pekerjaan yang lain tapi berhubungan dengan seni lukis melukis. Di situ kita diminta oleh Ibu Wali Kota dulu, Ibu Rujaidin, untuk melukis itu di kain. Kan kita biasanya dulu melukisnya di wajah. Jadi dari beliau minta kita melukis di kain, akhirnya kita menjadikan sesuatu sasirangan. Beberapa tahun kemudian kita mencoba sasirangan bordir. Jadi intinya sasirangan bordir pertama di Kalimantan Selatan, ide kreatif dari Diang Kinjut. Adapun Diang Kinjut itu artinya Diang itu anak kecil perempuan, Kinjut itu jalannya menggal-menggol yang artinya anak kecil yang baru bisa berjalan. Gitu. Okay. Sebelum sukses seperti sekarang ini, mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana perjalanan kisahnya, seperti apa gitu merintisnya? Kebetulan Ibu kan suka diminta oleh beberapa untuk fashion show. Artinya bukan Ibu yang fashion show, tapi dari model-model itu Ibu sering memperagakan bahan-bahan sasirangan itu untuk diperagakan di model-model. Mungkin dari itu orang tahu sebelumnya kalau sasirangan diperagakan dengan sedemikian indah dan beda dari pewarnaan-pewarnaan biasa. Mungkin disitulah orang jadi mengerti. Untuk ini sendiri Ibu dari mana sih sebelumnya mengetahui informasi ada pembinaan UMKM dari pemerintah daerah sendiri nih Bu? Iya. Yang pertama dulu, yang paling pertama sekali kami dari pemerintah Banjarbaru itu sangat menggalakkan UMKM. Kita dikenalkan ke provinsi. Nah di provinsi itulah dari Banjarbaru dulu baru ke provinsi. Provinsi itu menggalakkan langsung dan mengajarkan cara memasarkan, cara penjualan, cara pelayanan. Disitulah kita menambah pengetahuan di bidang UMKM ini. Akhirnya seperti ini. Ada yang dirasakan berbeda nggak Bu dari sebelum ikut pembinaan dengan yang sudah ikut pembinaan UMKM? Sangat luar biasa. Kalau di pembinaan itu kan kita mestinya diajarin untuk segala hal. Ya tadi termasuk pemasaran, termasuk packing dan sebagainya. Cara kita melayani itu semua dari binaan-binaan provinsi dan Banjarbaru. Bu, mungkin penonton di rumah pasti penasaran sekali gitu dengan omsetnya berkisar berapa sih gitu. Waktu COVID itu kan karyawan kami 128 orang. Kalau kami istirahatkan otomatis dapurnya tidak ngebul. Betul. Nah, dari situ Allah Ta'ala tuh mengatur di mana aja caranya rezeki masuk untuk karyawan kita bekerja. Ada salah satu ya kemarin dari pemerintah juga pembuatan masker gratis untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kami dapat juga jobnya di situ yang artinya kain kami keluar,
pekerjaan kami semua keluar, pewarnaan keluar, itu kami dapat kemarin hampir 68.000 untuk UMKM Diang Kinjut saja. Untuk ekspor sendiri, ini Nah. paling terjauh di mana Bu? Selama ini di mana? Jujur kami belum pernah ekspor, tapi kalau dibawa ke Norwegia kita sering. Pernah dibawa ke Norwegia barang. Tapi kalau untuk ekspor belum. Ini masih penjajahan. Kemarin kita dari Duta Besar Mesir sudah mendatangi ke sini, sudah survei. Akhirnya kita siap untuk ekspor. Bu, harapan ke depan nih apa nih Bu? Insya Allah kami akan kalau diizinkan Allah Ta'ala kami mulai ekspor. Mulai ekspor Bu ya? Ya, dan kemungkinan besar kami akan menambah lagi karyawan lebih supaya kita mengurangi angka pengangguran, paling tidak orang sekitar kita. Oh, iya. Setelah berbincang dengan Bu Heni soal bagaimana Ibu Heni merintis usaha sasirangan ini dan bantuan pembinaan dari pemerintah, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat proses pembuatan kain Diang Kinjut Sasirangan yang terkenal ini. Kain Diang Kinjut Sasirangan membutuhkan proses khusus dalam pembuatannya. Pembuatannya harus melalui beberapa tahap. Kita kan kain putih dulu ya, terus langsung kita celup di pengikat warna. Nah, untuk yang tahap kedua, ini akan kita celup ke pewarna ya. Oke. Nah, warna pun akan berubah sesuai apa yang dikehendaki. Ada teknik penceceran warna, itu yang dibungkus di plastik itu menyimpan warna biar nggak kecampur dari warna yang pertama. Kampung Anyam Kerajinan Purun Al-Firdaus merupakan sentra industri kerajinan tangan dengan purun sebagai bahan baku utamanya. Purun sendiri berasal dari tanaman liar yang tumbuh di rawa-rawa seputar rumah warga. Tanaman ini kemudian dimanfaatkan masyarakat sekitar mendulang cuan dengan mengolahnya menjadi beragam kerajinan tangan, seperti tas, tikar, dompet, topi, sandal, dan lain sebagainya. Adalah Siti Mariana, perajin purun di Kampung Purun yang mendirikan Galeri Purun Al-Firdaus. Jeripaya Mariana mengenalkan purun ke masyarakat, berhasil merubah kehidupan ekonomi dirinya dan warga Kampung Purun. Nama Siti Mariana, kalau panggilan akrabnya di sini Acil Siti. Profesi sebagai pengrajin, umur 42 tahun. Kalau yang menganyam ini mulai kecil sudah bisa. Tapi kalau yang mulai berkreasi, mulai berkembang ini mulai 2016. Kalau kami di sini berkelompok. Kalau purun itu ya sejenis tumbuhan liar, sejenis rumput, tumbuhan gulma yang tumbuh di rawa-rawa. Pembuatannya sehabis diambil dari rawa, dibawa pulang, dijemur, habis kering, ditumbuk. Kalau mau diberi warna itu harus dimasak, direbus dulu. Habis itu dijemur lagi, habis dijemur kering, ditumbuk lagi. Jadi kalau warna 2 kali proses. Kalau dulu kan dari pemerintahan kota juga membantu untuk pemasaran dari dinas-dinas. Alhamdulillah dulu almarhum Pak Najmi yang menganukan Kampung Purun. Alhamdulillah ekonomi kami terbantu sampai sekarang. Sebelum kami belum dibina, penjualan kami kan kurang karena orang luar kada tahu lawan kerajinan kami di sini. Setelah dibina, diberi pelatihan, kan diolah macam-macam produk, macam-macam model tas, alhamdulillah meningkat dan sangat terbantu, sangat bermanfaat.
penjualan online kami dulu ada pelatihan dari klub untuk mengenal digital itu. Habis itu kami belajar mengolah Instagram juga, belajar memoto-moto produk. Alhamdulillah lewat penjualan di Instagram meningkat juga. Harapan kedepannya pemasaran lebih luas dan harapan lebih besar lagi dari pemerintah, dari dinas-dinas. Kalau ada acara souvenirnya ya dari tas kurung lah. Tidak hanya UMKM unggulan saja, Kota Banjarbaru juga memiliki potensi wisata menarik bernuansa religi. Berjarak sekitar 35 km dari Tugu Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru, Masjid Bambu Kiram dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dalam 30 menit. Terletak di Desa Wisata Kiram Park, Kabupaten Banjar, Masjid Bambu Kiram dibangun di kawasan wisata Kiram Park. Masjid Bambu Kiram sangat mudah dikenal karena arsitekturnya yang unik. Arsitektur masjid menonjolkan bambu di keseluruhan eksterior dan interiornya. Namun, struktur bangunan tetap dibuat dari pipa baja untuk membuatnya semakin kokoh. Desain masjid terinspirasi dari masjid tertua di Kalimantan Selatan, yakni Masjid Sultan Suryansyah di Banjarmasin. Bentuk masjid sendiri menyerupai perahu jagung. Bagian depan Masjid Kiram dibuat runcing dan lancip, layaknya moncong perahu. Sementara bagian atap dibangun dengan bentuk dasar segitiga dan bagian samping masjid dibangun menyerupai layar kapal. Material dasar bambu kiram sendiri khusus didatangkan dari Jawa dan Kalimantan. Masjid Bambu Kiram memiliki 2 lantai dan mampu menampung ratusan jemaah. Sementara, halaman masjid yang luas bisa digunakan untuk kegiatan pengajian. Masjid Bambu Kiram rencananya akan digunakan sebagai venue perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2022 bulan November mendatang. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang masjid ini, mari kita simak obrolan saya dengan pengurus Masjid Bambu Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Masjid Bambu Kiram Park dan sekarang saya bersama dengan Pak Asman Yansyah selaku Wakil Ketua 2 Badan Pengelola Masjid Bambu Kiram Park. Betul Pak ya? Iya betul. Ya, kali ini saya mau tanya dulu Pak terkait asal mulanya bagaimana sih sejarahnya ini? Awalnya kan di Kiram ini banyak pohon-pohon bambu. Nah, kenapa ujar orang Banjar tuh kada diulah masjid itu dari bambu? Karena banyak kan pohon yang kada digunakan di sini. Karena kalau masjid yang ujar kita tuh beton itu kan sudah banyak di mana-mana. Nah, jadi menambah keunikan lah mungkin lah masjid bambu. Mungkin ada filosofinya tersendiri Pak? Untuk filosofinya kalau ujar orang Kalimantan, kalau bambu ini membuat menambah kedamaian, ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Dan orang-orang yang berkunjung pun banyak memadahkan kayak itu, nyaman jar. Untuk pencetusnya dan untuk arsitekturnya? Pencetusnya itu dari Gubernur Kalimantan Selatan dan yang bikinnya itu dari Jogja. Turis sendiri apakah sudah ada Pak datang ke sini mungkin? Kalau turis banyak. Di antaranya beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ada Papua, ada Batam, ada Mataram, dan banyak lagi lah yang lain-lainnya. Untuk ini sendiri kuotanya sampai berapa jamaah ini menampung di sini Pak? Di sini nih hampir 400. Hampir 400 untuk ruangan atas. Nah, kalau ruangan atas full ke bawah. Ke bawah. Okay. Untuk di bawah berapa Pak? Kalau di bawah itu kalau menampung hampir 150-an. Selama ini apa pernah ada kegiatan rutin? Untuk kegiatan rutin tiap minggu itu ada 2. Malam Rabu itu ada pembacaan burdah dan malam Kamis itu ada pembacaan Maulid Habsi. Untuk ini saya dengar ada mau melaksanakan acara MTQ nasional nih Pak di sini. Insya Allah bulan Oktober. Insya Allah bulan Oktober Pak. Insya Allah bulan Oktober. Untuk persiapannya mungkin dari pengelola sendiri apa nih Pak? Nah, untuk saat ini persiapannya kita mau melaksanakan membuat tempat kita toilet untuk penampungan orang-orang banyak nantinya lah, dan tempat parkir lagi yang disiapkan.
dan utamanya kebersihan di masjid itu utamanya. Pak, mungkin ada harapan ke depan bagaimana untuk masjid ini Pak sendiri? Harapan ke depan untuk masjid ini, mudah-mudahan Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini makin maju ke depannya dan makin dikenal orang banyak. Sebagai kawasan wisata, Kirampart tidak hanya menawarkan pesona indah Masjid Bambu. Berada di Taman Hutan Raya, kawasan wisata Kirampart dikelilingi pohon khas Kalimantan Selatan, seperti pohon ulin, gaharu, dan lain sebagainya. Salah satu daya tarik utama Taman Wisata Kirampart adalah hadirnya replika kapal Nabi Nuh. Dibangun di salah satu puncak Bukit Kirampart, jalan menuju replika kapal Nabi Nuh dapat ditempuh dengan dua cara, mendaki atau trekking dan menggunakan jasa ojek setempat. Setelah sampai di puncak bukit, mata Anda akan diajak menyapu panjangnya replika kapal Nabi Nuh dan pemandangan 360 derajat Taman Wisata Kiram. Spot ujung kapal menjadi tempat favorit wisatawan bersuah foto dengan latar belakang Taman Wisata Kirampart. Selain itu, Anda juga bisa melihat lokasi-lokasi yang akan menjadi venue Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 2022. Lain Banjarbaru, lain pula Banjarmasin. Bantan, ibu kota Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai ini, identik dengan wisata pasar apung dan kapal klotok. Kapal yang siap membawa Anda menyisiri kota Banjarmasin. Penyisiran kota Banjarmasin via jalur sungai dimulai dari Sungai Martapura. Sungai terbesar di Banjarmasin ini memiliki lebar 100 meter, dengan kedalaman rata-rata 10 meter, dan panjang sungai mencapai 80 kilometer. Harga tiket kapal klotok tidak mahal. Untuk rute pendek, penumpang dikenakan tarif berkisar mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Sementara pada rute jauh bergantung pada tempat yang dituju atau menggunakan sistem charter. Wisata susur sungai menjadi konsep wisata berbasis sungai Pemko Banjarmasin. Itulah potensi UMKM yang populer di Banjarbaru dan pariwisata di Banjarmasin. Hadirnya UMKM menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Saat Anda berkunjung ke Banjarbaru, jangan lupa membeli produk-produk UMKM unggulan. Dengan membeli secara tidak langsung, Anda membantu perbaikan ekonomi. Mari bangga, buatan Indonesia.